Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firga Cahyani Putri, NIM 130 2020 0269 kelas C2. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 pengujian perangkat lunak, yaitu studi kasus aplikasi e-commerce Bukalapak. Yang pertama, pengertian metode direct dan indirect. Metode direct atau biasa disebut dengan metode langsung dalam pengembangan perangkat lunak bisa berarti menggunakan pendekatan iteratif, di mana fungsi atau fitur tambahan ditambahkan ke dalam produk perangkat lunak secara bertahap dan sesuai menerus berdasarkan umpan balik dari pengguna. Metode langsung bisa merujuk pada pendekatan pengembangan iteratif di mana pengembangan secara langsung terlibat dalam setiap tahap pembuatan perangkat lunak. Mereka mungkin membuat perubahan langsung pada kode, menambahkan fitur baru, dan melakukan debugging secara aktif. Metode indirect atau biasa disebut dengan sebutan metode tidak langsung, di mana bisa merujuk pada pendekatan yang menggunakan model atau abstraksi konseptual sebagai landasan untuk mengembangkan perangkat lunak. Ini bisa melibatkan pendekatan seperti model driven development, di mana model-model diterjemahkan menjadi kode secara tidak langsung. Metode ini bisa merujuk pada penggunaan serangkaian indikator atau data yang berkaitan untuk mengevaluasi atau mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya adalah pengukuran kinerja sistem tanpa perubahan langsung pada kode. Yang kedua ada kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya Bukalapak. Yang pertama, dalam Bukalapak, kontrol kualitas merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Berikut adalah beberapa contoh kontrol kualitas yang dilakukan dalam Bukalapak. Yang pertama adalah pengujian fungsional, di mana Bukalapak melakukan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi dalam aplikasi berjalan dengan baik. Pengujian ini melibatkan pengujian berbagai skenario penggunaan seperti pengujian login, pencarian produk, penambahan produk ke keranjang belanja, dan pembayaran. Contoh yang kedua ada pengujian kinerja, di mana Bukalapak juga melakukan pengujian kinerja untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menangani beban kerja yang tinggi dan memberikan respon yang cepat kepada pengguna. Pengujian yang ketiga ada pengujian keamanan, di mana Bukalapak sangat peduli terhadap keamanan aplikasi. Oleh karena itu, mereka melakukan pengujian keamanan secara menyeluruh untuk melindungi data pengguna dan mencegah serangan yang berpotensi merugikan. Pemantauan kualitas Bukalapak memiliki sistem pemantauan kualitas yang terus-menerus untuk mengawasi performa aplikasi dan mendeteksi masalah dengan cepat. Yang kedua ada dalam Bukalapak ada jaminan kualitas, merupakan aspek dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Berikut adalah beberapa contoh jaminan kualitas. Yang pertama ada pembaruan berkala, di mana Bukalapak melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki bug yang ada. Pembaruan ini dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna hasil pengujian dan perbaikan yang ditemukan. Aplikasi tetap up to date dan memenuhi kebutuhan pengguna. Contoh yang kedua ada pemantauan kinerja, di mana Bukalapak memiliki sistem pemantauan kinerja yang terus-menerus untuk memantau performa aplikasi. Mereka memantau waktu respons, kecepatan loading, dan kinerja keseluruhan aplikasi. Yang ketiga itu ada pengujian beta, di mana sebelum meluncurkan fitur baru atau pembaruan besar, Bukalapak melakukan pengujian beta dengan melibatkan sekelompok pengguna terbatas. Pengujian ini bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik lebih lanjut, mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, dan memastikan bahwa fitur atau pembaruan tersebut berfungsi dengan baik sebelum diperkenalkan kepada pengguna secara luas. Bukalapak dalam biaya kualitas. Bukalapak dalam biaya
Kualitas merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Berikut beberapa contoh biaya kualitas. Yang pertama ada biaya pengujian, di mana Bukalapak mengalokasikan sumber daya dan biaya untuk melakukan pengujian perangkat lunak secara menyeluruh. Pengujian ini meliputi pengujian fungsional, pengujian kinerja, pengujian keamanan, dan pengujian kompatibilitas. Biaya pemeliharaan. Yang kedua itu ada contoh biaya pemeliharaan, di mana Bukalapak juga mengalokasikannya biaya untuk pemeliharaan perangkat lunak setelah diluncurkan. Biaya ini mencakup pembaruan perangkat lunak untuk memperbaiki bug meningkat kinerja dan menghadapi perubahan teknologi. Selain itu, biaya pemeliharaan juga meliputi pemantauan kinerja aplikasi, penanganan masalah yang muncul, dan peningkatan keamanan. Contoh yang ketiga ada biaya pelatihan dan pengembangan tim, di mana Bukalapak menginvestasikan biaya untuk melatih dan mengembangkan tim pengembangannya. Biaya ini mencakup pelatihan dalam teknologi terbaru, metode pengembangan perangkat lunak, dan praktik terbaik dalam pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Contoh yang terakhir ada biaya manajemen kualitas, di mana Bukalapak juga mengalokasikan biaya untuk manajemen kualitas secara keseluruhan. Biaya ini mencakup pengelolaan proses pengujian, pemantauan kinerja, penanganan masalah, dan pengumpulan umpan balik pengguna. Biaya ini juga mencakup investasi dalam alat dan instruksi yang diperlukan untuk menjaga kualitas perangkat lunak. Baik, itulah tadi tugas satu saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.